Dapat semua kan? Dikasih HP, HP itu nikmat itu. Dikasih tangan, tangan itu nikmat itu. Dikasih kacamata, kacamata itu nikmat itu. Dikasih kue di depannya itu, kue itu nikmat itu. Tidak ada di antara kita yang tidak dikasih nikmat. Semuanya dikasih nikmat. Wasani yang kedua, bimana al-muhsinu bidaqaiqin ni'ami ai bin ni'amid daqiqah. Yang kedua, kita dikasih oleh Allah nikmat yang lembut atau kelembutan nikmat, maksudnya nikmat kecil. Ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Tapi antara nikmat besar dan nikmat kecil itu tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena semuanya adalah Allah yang kasih. Kita nggak bisa. Yang paling kecil saja, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Muharram, di mana orang yang mau menghidupkan malam 10 Muharram, kemudian di besok harinya mau berpuasa, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Dikatakan seperti pahala kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam. Kesabaran Nabi Ayub apa? Kesabaran Nabi Ayub adalah sabar menahan sakit sampai saking sakitnya itu istrinya pada kabur kecuali hanya satu orang yang sangat sayang kepada suaminya. Ketika kesabaran Nabi Ayub alaihissalam itu sampai ke ujung, Allah firmankan kepadanya untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Maka kakinya yang dihentakkan ke tanah itu tanahnya keluar air, dan dari air itulah kemudian Nabi Ayub alaihissalam mandi dan akhirnya sakitnya sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pertolongan Allah itu tidak langsung Allah sendiri yang turun tangan, karena Allah itu maha kuasa, bisa melalui air yang Allah ciptakan, bisa melalui orang yang Allah perintahkan. Ketika bapak ibu umpamanya tenggelam, waktu mau tenggelam itu masih mangap-mangap di atas air berdoa, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Tiba-tiba ada nelayan datang mau nolong, kamu gak usah nolong aku minta tolong kepada Allah. Itulah sesungguhnya pertolongan Allah. Orang yang datang itu jangan mengharap pertolongan langsung dari tangan Allah. Itu yang salah persepsi yang seperti itu. Allah menolong itu melalui kekuasaannya, dan kekuasaan Allah itu banyak sekali, nggak bisa diakal oleh kita karena saking mahanya Allah itu. Bisa jadi seranting pohon itu adalah pertolongan Allah, bisa jadi anak kecil menjadi pertolongan Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang mau menghidupkan malam Asyura, paginya mau berpuasa, diisi dengan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang luar biasa. Baik,
Kali ini malam ini kita ngaji tauhid, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Bahasan kita kemarin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas bi, sudah kita bahas. Kata-kata ismu sudah kita bahas. Kata-kata Allah sudah kita bahas. Dan malam ini kita membahas Ar-Rahmanir-Rahim. Apa itu Ar-Rahmanir-Rahim? Kalau diartikan adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi kita tidak boleh memahami Al-Quran itu hanya dengan artinya. Karena arti yang dibuat dalam bahasa Indonesia itu tidak selamanya mewakili kalimat-kalimat Arab yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ulama salaf, ulama terdahulu melarang Al-Quran itu dibuat atau diganti dengan terjemahan. Al-Quran tidak boleh diganti dengan terjemahan. Boleh Al-Quran diterjemahkan, tapi teks aslinya harus masih tetap ada. Tidak boleh teks aslinya dibuang. Jadi ketika surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, itu sudah dibuang. Tinggal dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang seperti itu yang tidak boleh. Al-Quran dilarang oleh ulama terdahulu, ulama salaf, untuk diganti dengan terjemahan. Tetapi boleh diterjemahkan, cuman nggak boleh diganti dengan terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan tidak bisa mewakili kata-kata di dalam kalimat-kalimat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita kupas malam ini kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim artinya tadi adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifatani ma'khudatani minar rahmati. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua kata sifat yang diambil dari kata-kata Ar-Rahmah. Jadi asal katanya dari Ra, Ha, Mim. Dari kata-kata tiga huruf. Ra, Ha, Mim. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kedua-duanya terambil dari kata-kata Ar-Rahmah. Apa itu Ar-Rahmah? Ar-Rahmah bimakna Al-Ihsan. Ar-Rahmah itu artinya adalah Al-Ihsan. Al-Ihsan itu apa? Kebaikan. Kalau ada orang mengatakan ihsan, berarti dia adalah baik. Al-ihsan, kebaikan. Au iradatul ihsani, atau maksudnya yang disebut dengan ar-rahmah itu adalah iradatul ihsan. Artinya berkehendak melakukan kebaikan. La bimaknaha al-asli, tetapi bukan arti ar-rahmah aslinya atau ar-rahmah dasarnya. Kenapa kok bukan arti ar-rahmah dasarnya? Kalau orang biasanya senang, mengasihi, itu karena ada sebab. Kalau ada orang berbuat baik, itu biasanya karena ada sebab. Bukan seperti itu yang dimaksud. Alladzi huwa riqqatun fil qalbi. Ar-rahmah bukan yang dimaksud adalah sesuatu yang terdetak di dalam hati atau sesuatu yang lembut di dalam hati. Artinya hati ini bisa tergerak karena sesuatu yang lembut. Taqtadi at-tafdhila wal ihsana. Ar-rahmah yang muncul dalam hati itu munculnya perlu kepada tafdhil. Tafdhil itu karunia, perlu karunia dan perlu al-ihsan, kebaikan. Artinya setelah dikasih baru dia sayang sama kita. Setelah dibaiki baru baik sama kita. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan ar-rahmah di sini bukan seperti itu. Bukan setelah dibaiki kemudian terus baik, kalau nggak dibaiki tidak baik. Bukan begitu. Itu makna
makna dasarnya kan seperti itu. Kalau kita kan seperti itu rata-rata. Ibu-ibu kan begitu rata-rata. Bapak-bapak juga begitu. Kalau dibaiki baru dia mau baik. Kalau dicaci-caci, 7 turan tidak mau baik itu. Kalau dicaci-caci, mau baik kalau dibaiki, mau ngasih kalau dikasih. Makanya kadang-kadang kita ngantar makanan kepada tetangga, besoknya tetangga ganti ngantar makanan. Kenapa kok ngantar makanan? Karena diantar makanan. Bukan seperti itu yang dimaksud. Listihalati dzalika fi haqqihi ta'ala. Karena itu tidak mungkin merupakan hak Allah, tidak mungkin. Allah itu tidak akan mungkin dibaiki kemudian terus menjadi baik, dimarahi kemudian terus marah. Belum tentu seperti itu. Karena Allah tidak punya sifat seperti itu. Ketika Allah dijahati oleh Abu Jahal, apa lantas kemudian Allah marah kepada Abu Jahal pada saat itu? Kan tidak. Walaupun memang Allah pastikan Abu Jahal itu masuk ke dalam neraka, itu adalah ketentuan Allah. Itu artinya apa? Artinya yang disebut dengan Ar-Rahmah itu ini bukan makna asli. Bukan makna asli. Far-Rahmanur Rahim fi haqqihi bimana al-muhsinu. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang sesuai dengan hak Allah itu adalah al-muhsinu, artinya yang berbuat baik. Ar-Rahman yang berbuat baik, Ar-Rahim yang berbuat baik. Au muridul ihsan, atau yang mau berbuat baik. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa dibaiki atau dijahati. Sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah berbuat baik, Allah yang mau berbuat baik atau menginginkan kebaikan. Lakin al-awwala bimakna al-muhsinu bijalailin ni'ami ay bin ni'amil jalilati. Akan tetapi makna yang pertama yaitu Ar-Rahman itu adalah al-muhsin, yang berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? Bijala ilin ni'ami, dengan keagungan nikmatnya atau dengan nikmat yang agung. Allah berbuat baik dengan nikmatnya yang agung. Kita semua ini dikasih nikmat oleh Allah. Tidak ada satupun kita yang tidak dikasih nikmat. Coba ibu-ibu ada yang tidak dikasih nikmat oleh Allah? Coba tunjuk tangan yang tidak dikasih nikmat oleh Allah. Dapat semua kan? Dikasih HP, HP itu nikmat itu. Dikasih tangan, tangan itu nikmat itu. Dikasih kacamata, kacamata itu nikmat itu. Dikasih kue di depannya itu, kue itu nikmat itu. Tidak ada di antara kita yang tidak dikasih nikmat. Semuanya dikasih nikmat. Wasani yang kedua, bimana al-muhsinu bidaqaiqin ni'ami ay bin ni'amid daqiqah. Yang kedua, kita dikasih oleh Allah nikmat yang lembut atau kelembutan nikmat. Maksudnya nikmat kecil. Ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Tapi antara nikmat besar dan nikmat kecil itu tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena semuanya adalah Allah yang kasih. Kita nggak bisa. Yang paling kecil saja, sehat. Ada ay bin ni'amil jalilati. Akan tetapi makna yang pertama yaitu Ar-Rahman itu adalah al-muhsin, yang berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? Bijala ilin ni'ami, dengan keagungan nikmatnya atau dengan nikmat yang agung. Allah berbuat baik dengan nikmatnya yang agung. Kita semua ini dikasih nikmat oleh Allah. Tidak ada satupun kita yang tidak dikasih nikmat. Coba ibu-ibu ada yang tidak dikasih nikmat oleh Allah? Coba tunjuk tangan yang tidak dikasih nikmat oleh Allah. Dapat semua kan?
Dikasih HP, HP itu nikmat itu. Dikasih tangan, tangan itu nikmat itu. Dikasih kacamata, kacamata itu nikmat itu. Dikasih kue di depannya itu, kue itu nikmat itu. Tidak ada di antara kita yang tidak dikasih nikmat. Semuanya dikasih nikmat. Wasani yang kedua, bimana al-muhsinu bidaqaiqin ni'ami ay bin ni'amid daqiqah. Yang kedua, kita dikasih oleh Allah nikmat yang lembut atau kelembutan nikmat. Maksudnya nikmat kecil. Ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Tapi antara nikmat besar dan nikmat kecil itu tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena semuanya adalah Allah yang kasih. Kita nggak bisa. Yang paling kecil saja, sehat. Ada ibu-ibu yang tidak sehat hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bapak-bapak sehat semua? Seakan-akan sehat itu adalah nikmat kecil, tapi sesungguhnya itu bukan kecil karena kita tidak bisa menciptakan sehat itu. Yang dianggap seakan-akan nikmat itu adalah ketika dapat duit banyak, mobil banyak, rumah besar banyak, kebun banyak, pabrik banyak. Itu seakan-akan merasa itu adalah nikmat yang besar. Tapi besarnya itu semua tidak ada artinya apa-apa kalau nikmat kecil berupa sehat ini tidak didapat. Sekarang ibu pilih mana? Dapat duit 5 triliun tapi nggak sehat? Dapat duit 500 juta tapi sehat, pilih mana? Nah kan, pilih yang 500 juta sehat kan? Artinya sehat ini walaupun kecil tapi nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menciptakan sehat itu. Nikmat besar, nikmat kecil, semuanya adalah datangnya dari Allah. Li'anna ziyadatal makna tadullu ala ziyadatil makna ghaliban. Ar-Rahman itu memiliki arti lebih luas daripada Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman itu memiliki arti lebih luas daripada Ar-Rahim? Karena kalimat Ar-Rahman itu jumlahnya lebih banyak. Ar-Rahman itu ada Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ada 5. Kalau Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim 4. Ar-Rahman ada 5 huruf, Ar-Rahim ada 4 huruf. Biasanya di dalam kalimat Arab kalau ada huruf lebih banyak itu artinya lebih banyak. Contohnya Qata'a. Qata'a itu artinya memotong. Hurufnya cuma 3, Qaf, Ta, Ain. Tetapi ketika hurufnya dijadikan 4 menjadi Qata'a, Qaf, Ta, Ta, Ain, 4. Qata'a, qata'a memotong, qata'a memotong-motong. Memotong cuma sekali, tak selesai. Tapi kalau memotong-motong enggak sekali. Kalau memotong-motong itu berkali-kali kalau memotong-motong. Makanya semakin banyak huruf di dalam kalimat Arab itu semakin banyak maknanya. Oleh karena itu Ar-Rahman lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Maka ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat sayang Allah kepada seluruh makhluk tanpa pilih. Baik makhluk itu adalah makhluk yang taat maupun makhluk yang tidak taat. Tetapi Ar-Rahim itu hanya untuk makhluk Allah pilihan, yang dipilih oleh Allah, yang taat kepada Allah. Maka di dunia ini semua makhluk dapat Ar-Rahman. Tetapi di akhirat tidak semua makhluk dapat Rahman Allah. Semua makhluk di hari kiamat nanti itu yang taat itu dapat Ar-Rahimnya Allah. Jadi Ar-Rahman itu bisa di dunia, bisa di akhirat, tetapi Ar-Rahim itu hanya di akhirat. Itu tidak bisa diperoleh oleh siapa saja, hanya orang-orang tertentu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut ahli tafsir. Oleh karena itu
tambahnya huruf di dalam kata-kata Arab itu nambahnya arti di dalam huruf itu. Wa innama jumi'a bainahuma isyaratun ila annahu, kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berkumpul jadi satu sehingga bunyinya Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berkumpul jadi satu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, langsung nyambung di situ. Ini adalah merupakan isyarat annahu yang bagi ayatruba minhu ta'ala an-ni'amal hakirata kama yang bagi ayatruba minhu an-ni'amal azimata. Ini menunjukkan bahwasanya karena huruf Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah digabung jadi satu. Ini merupakan isyarat bahwasanya jangan hanya minta nikmat yang besar saja kepada Allah tanpa minta nikmat yang kecil. Jadi kita disuruh minta nikmat yang kecil kepada Allah, pun pula kita disuruh minta nikmat yang besar kepada Allah. Nikmat kecil kita minta, nikmat besar juga kita minta. Kenapa kok begitu? Li'annal kulla minhu wahdah. Karena masing-masing itu adalah satu dari Allah semuanya. Masing-masing baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil semuanya adalah dari Allah. Jadi kalau kita minta, jangan minta nikmat yang besar saja, tapi juga mintalah nikmat yang kecil. Jadi nikmat besar, nikmat kecil dalam kita berdoa senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Baijuri menjelaskan wa yata'allaqu bil basmalati abhathun katsiratun. Beliau sampaikan yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim ini pembahasannya sangat luas. Sehingga beliau sampaikan falanatilu bidzikriha. Kami di sini tidak akan panjang-panjang menjelaskan tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim karena terlalu luasnya. Nanti enggak tercapai karena terlalu luasnya itu tidak dijelaskan semuanya di sini. Berarti ini ada penjelasan dalam sebuah kitab tersendiri yang membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Jauharut Tauhid diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas semua. Ba-nya sudah kita bahas. Ba itu bisa musyahabah, bisa isti'anah. Bisa ba artinya adalah penyerta, bisa ba artinya minta tolong kepada ismu Allah, kepada nama Allah. Kemudian ismun sudah dijelaskan di situ. Ismun di situ adalah bukan yang dimaksud adalah nama itu sendiri, tetapi ada sesuatu di balik nama itu. Kemudian kata-kata Allah itu juga sudah dibahas. Bukan berarti Allah itu adalah berasal dari kata-kata illah yang ditambahi dengan alif lam menjadi ma'rifah. Jadi kemudian Allah tidak seperti itu. Seperti kitabun ditambah menjadi alif lam jadi al-kitabu. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi Allah adalah nama yang Allah ciptakan untuk Allah itu sendiri, bukan terbentuk dari ilah atau dari yang lain. Karena kalau terbentuk dari ilah, nanti seluruh agama Tuhannya adalah Allah. Kalau Allah itu terbuat dari kata ilah, karena ilah itu artinya Tuhan. Kemudian tertambah alif lam jadi Allah, tidak seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim barusan kita bahas. Ar-Rahmanir Rahim artinya di situ adalah bukan yang dimaksud dengan makna asli yaitu riqqatun fil qalbi, sesuatu yang lembut di dalam hati, sehingga ketika sesuatu yang lembut itu ketika disayangi baru ia sayang, ketika dibaiki baru ia baik. Bukan begitu. Karena sifat manusia itu biasanya kalau dibaiki baru baik. Biasanya begitu. Ibu-ibu juga begitu biasanya, dibaiki baru baik. Ketika datang ke rumah, minta tolong Bu, tolong apa? Anakku sedang sakit, mau pergi berobat tapi nggak punya uang, tolong diutangi. Sambil nangis-nangis datang diutangi, baik dia. Begitu diutangi baik. Coba kalau ketika datang minta utang tidak diutangi, merontok baliknya itu. Ini kenapa? Sifat manusia memang begitu, dibaiki baru
baik. Beda dengan sifat laut. Sifat air laut itu berbeda. Air laut itu walaupun tidak dikasih garam, tetap asin air laut itu. Karena apa? Memang dasarnya air laut itu adalah asin. Oleh karena itu, mengasini air laut tetap asin, tidak diasini air laut juga tetap asin. Artinya apa? Orang yang dasarnya baik, dibaiki dia baik, tidak dibaiki tetap dia baik. Itu aslinya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan asli. Oleh karena itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang mengawali kitabnya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharut Tauhid sudah selesai. Kita masuk kepada nazam yang pertama. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi. Baru satu baris mau dibahas. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim baru berapa bulan itu sudah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baru satu baris. Qauluhu alhamdulillahi ila akhirih. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata rahimahullahu taala, yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati. Disunahkan mengawali kitab yang dikarang atau kitab yang ditulis itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu rata-rata kitab itu diawali dengan alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak yang diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kok diawali seperti itu? Karena untuk mengambil barokah dan mengikuti sunnah Nabi, bahwasanya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maka perkara itu akan sia-sia, akan putus, tidak ada manfaatnya apa-apa, tidak ada barokahnya. Oleh karena itu, di dalam memulai menyusun kitab, beliau juga mengawalinya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Demikian juga di dalam memulai ceramah ini tadi, saya mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa memulainya dengan itu? Karena mengikut khabar, mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qira'atat talibin baina yadil muallimin. Demikian juga ketika ada santri atau murid yang belajar di hadapan guru, mau memulai belajarnya, membaca kitabnya itu, maka disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sawaun qara'a hadisan au fikhan, baik itu membaca kitab hadis maupun membaca kitab fikih, au ghairahuma, atau membaca kitab selain hadis dan selain fikih ini. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, lalu mengucapkan atau memuji Allah itu yang paling lengkap gimana? Yang paling bagus gimana? Beliau sampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi diucapkan sempurna seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu kita kadang-kadang ketika kita makan, kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mengakhirinya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu merupakan kesyukuran kita kepada Allah. Nanti berikutnya ada pembahasan tentang alhamdulillahirabbil alamin ini, bagaimana alhamdulillah itu sebagai syukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innama lam ya'ti biharfil atfi. Tetapi di dalam alhamdulillah itu tidak ada huruf atafnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, tidak bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin, tidak seperti itu. Wawunya tidak ada. Kenapa wawunya ini kok tidak ada? Wa innama lam ya'ti bi harfil atfi, tidak dikasih huruf ataf pada alhamdulillahirabbil alamin ini, isyaratun ila anna kullan, ini merupakan isyarat bahwa masing-masing
minal basmalati walhamdalati, baik itu basmalah bismillahirrahmanirrahim walhamdalah alhamdulillahirabbil alamin, muhassilun lil maksudi fil ibtidai, kedua-duanya adalah penghantar maksud di awal maksud. Misalnya mau makan, boleh kita membaca alhamdulillah, boleh kita membaca bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru makan. Ini menghantarkan makanan kita, menghantarkan pekerjaan kita. Jadi kedua-duanya itu adalah muhassilul maksud, menghantarkan tujuan, menghantarkan niat kita, sehingga niat kita akan menjadi berkah. Aulih timali antakuna ihdahuma khabariyatun wal ukhra insya'iyatun, atau bisa juga kenapa tidak dikasih huruf athof, itu karena masing-masing adalah yang satu namanya khabariyah, yang satu namanya insya'iyah. Apa khobariyah itu? Khobariyah itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung mungkin salah, mungkin benar. Lalu apa insya'iyah itu? Insya'iyah itu kalimat yang mengandung benar, tidak mungkin salah. Contoh, misalnya ada kalimat ini, isyrab, minumlah. Kalimat itu tidak ada salahnya. Di mana letak salahnya? Nggak ada letak salahnya. Jadi ketika kita perintah isyrab, minumlah, berarti minum. Ketika kita perintah minum kepada seseorang, itu tidak ada benar atau salahnya, tidak ada. Jadi itu di dalamnya insya'iyah namanya. Kalau khobariyah itu mungkin iya, mungkin tidak. Contoh, umpamanya gini, Pak Maman telah datang ke masjid. Pikiran tekan, iyakah, benarkah? Ketika disaksikan ternyata benar, nah itu berarti benar kalimat itu. Ternyata dilihat tidak ada Pak Maman, berarti salah kalimat itu. Ini namanya khobariyah. Jadi kalimat khobariyah dan kalimat insya'iyah tidak bisa digabung jadi satu. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin tidak diawali dengan waw athof, karena antara bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin ini bisa jadi yang satu adalah khobariyah, yang satu adalah insya'iyah. Dan kedua-duanya adalah muhassilul maksud, menghantar pada tujuan kita, pada maksud kita dihantar dengan awalan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu was-shahihu annahu la yajuzu atful insya'i 'alal akhbari. Yang benar adalah tidak boleh menggandengkan antara insya'iyah dengan khobariyah. Wa aksuhu, dan sebaliknya antara khobariyah dengan insya'iyah. Tidak bisa digabungkan antara kedua-duanya. Jadi kedua-duanya itu berdiri masing-masing, tidak bisa digabungkan. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, memang ini adalah bahasanya bahasa tinggi, bahasa sulit, bahasa perlu dicerna. Tidak hanya sekedar diterima gitu saja, tetapi perlu dicerna, dipahami. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah supaya kita semua paham. Itu artinya ketika kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin dengan bismillahirrahmanirrahim, itu kalimat kedua-duanya itu adalah awalan dari seluruh perbuatan kita. Kita mau berbuat yang perbuatan itu adalah perbuatan baik menurut syariat, maka disunahkan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu. Mungkin kalau mau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan, silakan kepada ibunya. Gandeng juga, bergandengan juga. Ya, kira-kira pekerjaan itu bagaimana? Ada kata-kata ya arhamar rahimin. Jangan, atau ada satu-satu aja? Oh gitu. Ada kata-kata ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, itu ya. Ya arhamar rahimin. Baik. Ya di situ adalah
namanya harfun nida. Harfun nida itu artinya huruf untuk memanggil. Ketika harfun nida itu di depan kata-kata yang di dalamnya ada kalimat mudhof mudhofun ilaih, seperti tadi nih, arhamur rahimin. Asalnya arhamu itu adalah mudhof, rahimin itu mudhofun ilaih. Arhamu itu mudhof, mudhof itu artinya nyandar. Rahimin itu yang disandari. Jadi arhamu itu menyandar kepada rahimin. Artinya yang paling sayang dari yang paling sayang. Maksudnya adalah Allah. Jadi ketika ada huruf ya di depan mudhof mudhofun ilaih itu, maka ya itu akan mengubah kondisi mudhof, akan merubah kondisi mudhof yang tadinya arhamur rahimin, karena ada ya menjadi ya arhamar rahimin. Tidak boleh dibaca ya arhamur rahimin atau ya arhamir rahimin, itu sudah baku ya arhamar rahimin. Jadi arhama ketika diawali dengan ya itu namanya al-munada. Ya, al-munada artinya yang dipanggil. Ya-nya itu namanya huruf munadi, huruf yang memanggil, huruf panggilan ya gitu. Kemudian arhamar rahimin karena itu terbuat dari mudhof mudhofun ilaih, maka arhamunya menjadi mansub berbaris fathah ya arhamar rahimin. Oleh karena itu ketika ada kata-kata Rasulullahi, ketika ada ya itu bacanya bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulallahi. Yang benar seperti itu karena ada ya. Kalau tidak ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ya Rasulullahi. Jadi ya arhamar rahimin ini adalah kalimat yang terdiri dari syibhul jumlah mudhof mudhofun ilaih diawali dengan harfun nida, maka bacanya menjadi ya arhamar rahimin. Dan di sini biasanya kita gunakan untuk berdoa. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Kenapa kok begitu? Karena kita diperintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma-asma yang indah, maka berdoalah dengan asma-asma yang indah itu. Maka kita terus berdoa, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Wahai yang paling pengasih, kasihi kami gitu. Jadi seperti itu Bapak ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.